Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema. Kita belajar kemuatan IPS. Masih di subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah anak-anak, kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali keberagaman atau keragaman. Apa saja sih bentuk keberagaman atau keragaman di Indonesia? Oke, nanti kita akan mempelajarinya. Sebelumnya, keberagaman atau keragaman itu artinya sama. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia itu ada keragaman sosial dan juga budaya. Keragamannya apa saja sih? Oke, yang pertama, ada keragaman rumah adat, keragaman suku bangsa, keragaman tarian, keragaman bahasa daerah, keragaman senjata tradisional, keragaman pakaian tradisional, serta ada keragaman alat musik tradisional. Oke anak-anak, bentuk-bentuk keragaman ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya masih banyak bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mengenal sedikit tentang keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Apa saja ya contoh suku-suku yang ada di Indonesia? Contohnya ada suku Betawi, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat, suku Bali, dan suku Rote. Nah, di sini ada 6 anak dengan berpakaian yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, anak-anak, di sini ada banyak sekali contoh suku bangsa. Ini hanya beberapa saja. Contohnya di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Kemudian kita pergi ke Pulau Sulawesi, di sana terdapat suku Bugis, Minahasa, dan suku Buol. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur atau Barat, itu ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Oke anak-anak, ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya suku di Indonesia masih banyak lagi. Yang kedua, keragaman bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh 4 anak berbicara menanyakan kabar dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Contoh bahasa daerah itu adalah bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, serta bahasa Betawi dari Provinsi DKI Jakarta. Bentuk keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Di sini Bu Rima memberikan 4 contoh rumah adat. Ada rumah tongkonan, atapnya berbentuk seperti perahu, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Ada rumah joglo, itu kental dengan adat budaya kita, itu biasanya di Jawa Tengah atau Yogyakarta. Selanjutnya, kemudian di sini ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, atapnya di sini lancip berbentuk seperti tanduk kerbau. Kemudian ada rumah dari Papua. Rumah ada dari Papua disebut rumah Honai. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa keragaman tarian. Tari itu apa sih? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dengan iringan musik. Anak-anak, apakah pernah melihat beberapa tarian berikut? Oke, yang pertama ada tari saman berasal dari Provinsi Aceh. Kemudian ada tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, serta tari jaipong dari Jawa Barat. Ini hanyalah beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini ada contoh keragaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Anak-anak, pakaian adat atau pakaian tradisional itu merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh di sini, di daerah Sumatera Barat, wanitanya mengenakan pakaian adat yang dinamakan bundo kanduang. Nah, bisa diperhatikan ya, ini adalah pakaian adat beserta aksesorisnya. Kemudian di daerah Bali disebut dengan pakaian adat payas. Di sini anak-anak bisa memperhatikan wanita dan laki-laki ini mengenakan pakaian adat dari Bali. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa senjata tradisional. Ternyata setiap daerah juga memiliki senjata tradisional yang biasa digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya di daerah Jawa itu biasanya terdapat keris. Kalau Aceh ada namanya rencong.
Nah, sekarang kita mengenal kembali alat musik tradisional. Minggu lalu kita sudah belajar tentang alat musik. Di sini kita akan mengenal kembali. Setiap provinsi itu memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun beragam. Ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang ditiup. Nah, di sini ada alat musik arbab, saluang, tifa, gendang, talempong. Asal daerahnya di sini sudah ada. Anak-anak bisa memperhatikannya. Oke anak-anak, silahkan pelajari kembali materi di video ini dan di buku paket. Nah, pokoknya setiap video dari Bu Rima, jika di buku itu tidak ada dan menurut anak-anak itu penting, silahkan boleh dicatat di buku tulis kalian atau di buku paket. Itu untuk kebutuhan kalian. Selanjutnya, pelajari dan menandai materi IPS yang ada di buku paket. Itu ada di halaman 25-27 serta 32-37. Halaman-halaman ini materi tentang IPS. Oke, kemudian untuk latihan soal hari ini silahkan dibuka buku paket halaman 25 berbentuk seperti ini. Oke, kalian silahkan melengkapi tabelnya. Nama ada Udin, Upik, dan lain-lain. Kalian tuliskan suku bangsanya apa serta berasal dari provinsi mana suku bangsa tersebut. Gambarnya ada di sini, silahkan bisa diisikan. Lalu, latihan yang kedua, buka buku paket halaman 34. Di sini ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalian cukup mencari 5 saja. Silahkan dengan didampingi orang tua, kalian mencari 5 saja. 5 suku bangsa, asal provinsinya mana, bahasa daerahnya apa, nama pakaian adat, rumah adat, dan tarian daerahnya. Oke anak-anak, jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bu Rima. Untuk Ayo Mencari Tahu ini, silakan bisa membuka di buku atau di internet atau tanya orang tua. Tapi ingat, jika buka internet, tetap didampingi oleh orang tua ya. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini anak-anak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, rajin ibadah, jaga kesehatan. Bu Rima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.